Mungkin kalian pas kalian baca judulnya ini terus kalian klik, kalian merasa kalau iya nih awak juga dalam dalam masalah gitu, makanya kalian klik mana tahu bisa ngasih solusi. Terus kalau lah misal atau mungkin kalian klik video ini memang kalian pengen tahu aja jaga-jaga supaya nanti di kedepannya kalau kalian punya masalah gitu. Padahal nggak semua masalah ada solusinya. Ada beberapa masalah yang memang kita dapat tapi di luar kontrol kita kan sebagai manusia. Ya, ada beberapa yang begitu. Tapi memang awak nih memang pernah ada di posisi di dalam masalah. Masalah yang gede lah. Yang kupikir kayak nggak pernah selesai, atau mungkin kita pernah ada di dalam masalah yang kayak arus gitu, jadi masuk ke dalam lubang terus nggak bisa keluar lagi. Memang kesalahan kita gitu, atau kesalahan orang lain, atau apapun itu, difitnah, dihina, atau di apapun itu ya, semua orang pernah masuk ke dalam satu buah masalah yang memang sulit untuk dihadapi. Kalau kita dengar nasihat orang atau kalian dengar nasihat orang-orang lain gitu, agak susah buat diterima karena kau nggak tahu rasanya aku. Gitu kan, kalian nggak tahu masalah awak, masalah kalian enak lah hidupnya, santai, tenang, anteng. Awak udahlah begini, udahlah begitu, udahlah orang tua awak begini, udahlah ekonomi begini, belum lagi masalah anak, masalah rumah tangga. Problem, the big problem. Satu waktu awak pernah cuman podcast ini bukan mau menasehati kalian, karena awak siapa, nggak, bukan orang yang pantas untuk menasehati orang lain gitu. Masalah awak juga cukup banyak. Cuman aku cuma mau bagi pengalaman di sini gimana caranya melihat masalah. Jadi pernah satu waktu nih awak nih pernah ada di dalam masalah yang kupikir gede dan susah untuk mencari solusinya. Jadi datanglah awak ke tempat praktek waktu itu, ke rumah sakit. Terus di tengah jalan itu udah kayak orang mau mati. Panik soalnya. Belum lagi mikirin duit nggak ada waktu itu, gajinya macet, terus cicilan banyak. Ya pada waktu itu ya, ini pada waktu itu nih, pada waktu masih dokter-dokter muda. Terus semua masalah, belum lagi masalah percintaan, masalah keluarga, masalah orang tua, itu kayak numpuk satu masalah dalam satu. Rasanya udah mau mati, rasanya udah mau mati. Baru putus ya kan, terus baru diputusi, terus cicilan susah, masalah kerjaan numpuk, masalah keluarga, orang tua, masalah semuanya masalah. Satu masalah itu ditumpuk dalam situ sampai udah rasanya tuh, sampai di ujung rasanya tuh sampai kayak udah ngapain lah hidup lagi. Sampai kayak gitu. Utang nambah, cicil, ditagih. Aduh, susah lah pokoknya. Sampai udah ngapain lah kita hidup lagi. Sampai udah kayak rasanya itu udah di edge of life, udah di ujung banget. Nah, gue pikir kalian yang nonton ini, kalian yang dengar ini, aku yakin kalian juga pernah ada di posisi itu. Yakin. Gak ada kita yang gak pernah ada di posisi itu. Yakin awak gak pernah. Mau kaya kalian, mau muda, pasti pernah ada di posisi ini. Nah, sampailah awak tiba-tiba masuk ke satu ruang praktek. Terus ada ibu-ibu. Gue tanya lah ibu-ibu itu, ibu sakit apa? Gue tengok lah dia pakai daster gitu. Terus gak pakai sendal, udah tua. Terus ngobrol sama dia, terus diobati, dikasih obat. Dia nggak bisa bayar, tapi dia bayar pakai ayam. Oke, dia bayar pakai ayam. Terus 1 hari 2 hari dia datang lagi dengan muka tetap senyum, terus datang ke praktek, terus datang. Terus tanya sama perawat, kan waktu itu aku di kampung. Terus tanya sama perawat, ini ibu ini siapa, di mana rumahnya? Terus dia bilang rumahnya di situ. Ya main-main lah, karena waktu itu aku jadi dokter yang masih muda dan PTT kan, jadi di kampung gitu. Main-main lah ke sana. Terus aku tengok lah, ibu itu cuma dapat penghasilan, ternyata ibu itu cuma dapat penghasilan 2.000 satu hari guys. 2.000 sehari guys. Ya.
dia punya anak 3, anak yang satu pergi ke Surabaya buat kerja, 2 anaknya cacat men, apa, satu folio, satu lagi Down syndrome. Down syndrome bukan Down syndrome, apa, tumor otak. Nah terus itu kayak apa ya, kayak kayak datang ke rumahnya kumuh, nggak ada kipas angin, dan itu ibu sendiri, umurnya udah 54 tahun. Terus dia tuh ngelihat orang lain apa namanya duduk, anjir. Terus awak datang ke rumahnya, terus pura-pura lah kayak baru main-main ke sini bu, terus lihat jumpa ibu, apa kabar, duduk ke sana. Terus awak lihatlah anaknya 2 nggak kesentuh sama pemerintah. Terus itu anaknya makan seadanya, ibunya cuman mungut kayu sama mulung. Nggak kepikiran lah gimana caranya itu ibu bisa menghadapi hari-harinya dengan sabar. Nggak kuat lihatnya, nggak kuat gitu. Sampailah awak duduk di rumah sakit. Terus awak lihatlah orang nunggu. Ruang tunggu itu adalah ruang tempat awak belajar. Jadi awak duduk di situ kan. Terus ku tengok lah masing-masing orang, ku tengok mukanya. Ya rumah sakit orangnya sedih-sedih ya pasti. Terus duduk ku tengok mukanya. Terus aku mikir, sebenarnya setiap orang tuh punya masalah. Baik itu kecil sama gedenya, setiap orang tuh punya masalah. Terus ku tengok lah, oh mungkin kita ada masalahnya yang kecil, ada juga masalahnya yang gede. Masalah kita yang mungkin kita hadapi bukan membuat kita menjadi orang yang spesial. Enggak semua orang punya masalah. Selagi lu hidup, lu punya masalah, walaupun lu terlihat menghambur-hamburkan uang, terlihat orang kaya. Ada kolegaku, dia orang kaya men. 1 bulan bapaknya bisa dapat 300 M. Kaya kali pun. Aduh, gila. Ini kolegaku nih. Rumahnya komplek. Udah tajir lah. Terus ku tanya lah sama dia, kau hidup kok nggak ada masalah? Banyak masalahnya, Wak. Banyak masalahnya. Mungkin kalau aku jadi dia pun nggak sanggup. Mungkin kalau aku jadi si ibu tadi yang nanganin 2 orang, mungkin gak sanggup kita. Dan kupikir juga kalau kalian jadi awak menghadapi masalah yang sekarang, kalian juga gak sanggup. Karena kupikir setiap orang tuh beda-beda. Mungkin ini podcast bisa kalian dengar kalau kalian lagi ada dalam masalah. Setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Dan kupikir cuman orang itu yang bisa menyelesaikannya. Nggak ada orang lain, Pak. Nggak ada orang lain. Kalau aku pernah ada guruku ngasih tahu, ada 2 orang, ada 2 hal ya di dunia ini yang jalannya berbeda. Yang pertama adalah hal yang bisa kita kontrol. Yang kedua adalah hal yang nggak bisa kita kontrol. Di situ butuhnya pengetahuan spiritual, agama, Tuhan, ketuhanan dan sebagainya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Yang kita nggak bisa kita lakukan adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya intinya mesti rada seimbang. Itu sih. Terus pas awak lagi masalah di dalam keadaan yang tidak masalah. Jadi aku kemarin dulu ya, bukan kemarin sih, beberapa waktu yang lalu aku dapat satu aplikasi yang bisa nge-crack semua games. Aku bisa nge-crack semua games. Terus aku carilah games favoritku. Ada satu game favoritku namanya Baseball 9. Itu nggak pakai internet gamenya. Enak gitu mainnya. Mainnya tuh enak. Ya karena aku suka baseball, kan di Indonesia baseball nggak gitu terkenal. Tapi aku suka sama baseball. Terus
awak main lah di situ. Itu game menurut awak. Sekarang nih awak nih udah nyampe ke level yang susah. Lawannya udah susah. Udah susah lah gitu. Awak udah jauh nih. Awak tiap hari awak main game itu. Pokoknya tiap mau tidur pasti sejam 2 jam awak main game itu. Karena memang game itu seru gitu. Memancing adrenalin, terus kalau udah kepukul bolanya terus itu enak gitu. Sampailah awak gitu juga dengan main PUBG. Sekarang sih main CODM. Nah, sama kayak main PUBG juga kayak gitu. Ketika awak akhirnya dapat satu aplikasi yang bisa nge-crack si main baseball tadi. Jadi unlimited coin, unlimited games, unlimited stamina, semuanya unlimited. Jadi bisa beli pemain, bisa beli apa, semuanya gampang. Dan tahu kalian, game itu jadi membosankan. Karena selalu menang. Dan selalu mudah. Awak jadi gak tertarik lagi mainnya. Karena yang tiap hari dulu itu dipikirin, itu tiap hari dimainkan, tiap hari dipikirin. Kok jadi udah nggak seru lagi ya? Kok jadi udah nggak enak lagi gitu? Oh langsung aku matikan, ku uninstall. Karena yang lama udah ku uninstall. Jadi udah, dan yang baru ini udah kepairing pula sama Google-nya kan. Jadi udah nggak mungkin lagi aku pakai data yang lama. Jadi aku uninstall, aku mau main lagi yang pertama, ulang lagi dari awal kan, udah susah, padahal udah jauh aku main itu. Udah ada setahun aku main itu. Jadi kalau aku tengok lah ya. Kok apa ya? Kok kalau hidup ini kayaknya memang nikmat-nikmat aja, kok jadi membosankan, malah nggak enak. Coba karena kalian punya uang banyak, terus kalian bisa beli pulau, kan ada di pulau itu, udah disimpan kalian aja yang ada di situ. Kok nggak enak? Mungkin kupikir masalah itu datang, itu adalah cara Tuhan untuk kita lebih menghargai hidup sih. Jadi gara-gara masalah kita jadi menghargai hidup. Ku tengok betul juga. Kalau orang yang sering berantem sama awak, orang yang sering baku hantam sama awak, orang yang sering berdebat sama awak, kalau dia pergi kok kita makin sedih. Karena masalah yang datang di antara kita itu sebenarnya mengingatkan kita sama pentingnya hidup ini, pentingnya relasi, pentingnya dan lain sebagainya. Ya itu sih. Jadi kupikir kalau kita lagi ada masalah, ya ini mungkin cara kita untuk ingat sama hidup. Terus yang kedua, kalaupun kita ada masalah, kalau setiap kalian tengok orang lain, setiap kalian ketemu manusia lain, percaya sama awak, manusia itu pun juga ada masalah. Dan kalau masalahnya kutukarlah masalahnya, kalian juga nggak sanggup. Awak nggak sanggup jadi dia nggak sanggup jadi awak. Itulah yang mungkin bisa aku kasih tahu sama kalian. Ya ini cuman cara kita melihat masalah. Jadi kalau kalian lagi ada dalam masalah saat ini, ya feel the pain, rasain aja sakitnya, karena sakitnya itu yang nanti akan terus membekas. Oke, itu sih dari awak. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya, walaupun awak bukan Mario Teguh ya kan. Tapi ini bukan bermaksud untuk memberikan motivasi, tapi ini adalah aku cuman pengen curhat tentang cara kita melihat masalah. This is Dr. Frano speaking. Terima kasih.